Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Bisa kita lihat orang-orang semakin banyak berbicara mengenai permasalahan ijazah palsu ini setelah Roy Suryo dilepaskan oleh kejaksaan dalam pengertian tidak ada penahanan. Dan ini merupakan sebuah kabar yang menggembirakan, bukan hanya Mas Roy dan Dr. Tifa dilepaskan, tetapi juga bagaimana orang-orang itu kemudian speak up, ya, banyak berbicara. Dan inilah yang akan kita bahas kali ini. Bahwa permasalahan ini sudah menyedot banyak sekali perhatian, ya. Cuman kita harus mengakui ya bahwa the weight of this case, ya, beratnya kasus ini itu sampai bisa menutupi permasalahan demonstrasi kemarin. Itu harus diakui ya, besarnya kasus ini. Jadi kalau biasanya yang menjadi penutup itu harus sesuatu ya yang lebih besar daripada yang ditutupi, kan harusnya demikian. Dan ini memang berhasil ya dalam hal ini. Mungkin besok lusa akan ada permasalahan tentang demonstrasi mahasiswa lagi, saya tidak tahu. Cuman untuk saat ini inilah yang akan kita bahas. Nah, ada video baru saja tayang saat saya hendak membuat video ini. Bahkan tadinya video ini tidak akan saya reaksi karena saya tidak tahu ada. Ternyata ada. Mengenai hal apa itu? Mengenai Kapolri yang kemudian bereaksi ya terhadap pelepasan Roy Suryo dengan judul seperti ini: Kapolri tanggapi soal Roy Suryo Dr. Tifa tidak ditahan Kejari Jaksel. Dan dari apa yang sudah saya lihat, Kapolri ini ya normatif saja mengatakan bahwa kami sudah selesai tugasnya dan sebagainya. Nah, kata-kata ini yang menjadi kunci pada akhirnya ya bagi video ini, karena tidak bisa dianggap selesai. Yang selesai itu proses hukumnya. Proses di luar hukumnya belum selesai. Anda itu diperhatikan oleh publik. Ya, jangan mentang-mentang gak ada yang menghukum terus gak dapat hukuman. Oh jangan. Kita ini memiliki yang namanya ruang publik. Pada akhirnya kelakuan kepolisian yang sembrono, semena-mena, dan banyak ditilai buruk oleh para ahli hukum, itu akan menjadikan luka yang sangat besar bagi kepolisian. Yang berakibat apa? Distrust, adanya ketidakpercayaan. Terus kalau tidak percaya kenapa? Kalau distrust yang menjadi permasalahan, situasi politik tidak akan aman begitu. Ya, dalam pengertian banyak diskusi yang suatu waktu bisa meledak di dunia nyata. Sewaktu-waktu saya katakan begitu ya. Karena distrust ini pada akhirnya akan mengakibatkan kepada turunnya elektabilitas. Turunnya elektabilitas siapa? Turunnya elektabilitas sang empunya, sang leluhurnya kepolisian. Siapa dalam hal ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Prabowo. Makanya kalau Pak Prabowo mau ya mendapatkan kedaulatan sebagai seorang presiden dan ingin mendapatkan katakanlah elektabilitas yang baik, trust, kepercayaan yang bagus dari masyarakatnya, jangan hanya bermain di kejaksaan, mainlah di kepolisian. Sebagaimana Jokowi dulu, pecat nih Listio Sigit. Ya, supaya ada trust. Karena trust terhadap kepolisian akan berbanding lurus dengan trust terhadap pemerintahan. Begitu. Dan saya katakan sekali lagi, ini tidak selesai hanya di dalam keadaan kepolisian itu menyerahkan kepada kejaksaan kemudian selesai. Enggak, karena di belakang kejadian sebelum pelimpahan kepada kejaksaan banyak sekali cerita. Dan inilah yang akan kita bahas. Salah satunya kita akan mulai dengan videonya Listio Sigit. Setelah itu kita akan membahas videonya Pak Lukas. Kalau masih ada waktu kita bahas Profesor Suzy. Ya, ini orang-orang luar biasa. Oke, saya bersemangat nih untuk menyaksikan videonya ya. Kita lihat dulu ini Listio Sigit. Terkait penangguhan penahanan Roy Suryo, yang jelas dari kami Polri telah melaksanakan kewajiban kami untuk menyerahkan tahap 2, di mana penyerahan tahap 2 itu terkait dengan penahanan
administrasi yang terkait dengan penyidikan, berikut penyerahan tersangka. Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai untuk penangguhan penahanan. Saat ini sudah beralih ke institusi kejaksaan, jadi mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana. Baik, segitu ya, selesai itu. Selesai. Ya, selesai nih. Baik. Itu kan tadi bahasanya bagaimana? Penangguhan sudah melaksanakan kewajiban dengan bla 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 begitu ya. Belum selesai, Pak. Ya, Anda itu dilihat publik. Saya heran saja ya, kemarin ada Kompolnas, bau-baunya sih yang diundang Kompas kalau tidak salah itu di acaranya, itu tidak mempermasalahkan kepolisian. Saya heran kok bisa seperti itu. Ya cuman gak jadi heran, soalnya Konoha. Ya gak jadi heran. Ya heran tapi gak jadi. Udah keseringan heran mana gak jadi heran itu. Ya saya dulu waktu pulang dari Surabaya ke Garut itu kalau lihat Gunung Cikuray, ya itu serasa indah sekali. Sekarang udah di Garut, lihat Gunung Cikuray biasa aja. Itulah manusia ya. Keheranan yang terlalu sering itu pada akhirnya tidak heran. Dan itu buruk. Kalau keheranan itu di dalam keburukan gitu. Seharusnya keburukan itu kita heran terus-menerus. Kalau Anda berada di suatu lingkungan yang kumuh ya, kemudian Anda sudah tidak merasa heran dengan lingkungan Anda sudah ikutan kumuh itu. Udah ikutan jelek begitu. Dalam pengertian itu sudah menyatu dengan bagian Anda. Ya, itu harus terus-menerus merasa takjub. Ya kok kumuh begini ya, begitu. Dalam pengertian supaya kita ikut andil di dalam menyelesaikan permasalahan itu. Nah, kalau misalkan sekarang kita setiap heran, lah kok ada polisi begitu ya, atau ada yang seharusnya itu memperhatikan kepolisian kok malah membela polisi, itu kan aneh ya. Harusnya kalaupun mau diam begitu. Diam aja, nggak usah, kalaupun memang polisinya bagus diam, nggak usah memuji, tapi kalau ada masalah baru ngomong. Nah, itu kan pengawasan itu di situ, fungsinya itu. Baik ya. Saya katakan ini belum selesai karena ya kepolisian tidak luput dari perhatian publik. Nah, ini salah satu yang menjadi alasan kenapa kepolisian itu belum selesai. Nih, waktu kemarin mau penangkapan Dr. Tifa, ini masalah besar loh ya. Iya, kita berbahagia Dr. Tifa dan Roy Suryo sudah dikeluarkan, alhamdulillah. Tapi permasalahan di belakangnya belum selesai karena ini bisa terjadi nanti pada akhirnya kepada siapapun. Pada permasalahan yang bisa jadi lebih besar lagi, dengan kekejaman yang bisa jadi lebih kejam lagi. Ini kita saksikan nih, Pak Lukas. Ya, ini sebenarnya penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa ini adalah semacam hadiah ulang tahun untuk Jokowi, prank untuk Jokowi. Oke. Jadi prank dari kepolisian dan kejaksaan. Kan Jokowi ditahan pada saat ulang tahun Pak Jokowi kan. Tanggal berapa kemarin, hari Minggu kemarin kan. Nah, sekarang hanya dalam waktu sehari, kurang dari 2 hari sudah dilepas. Itu kan permainan, ngeprank itu kan. Pura-pura ditahan, tapi kemudian dilepas. Supaya seolah-olah menyenangkan hadiah ulang tahun, karena hampir bertepatan dengan ulang tahun Pak Jokowi. Nah, intinya tapi terlepas dari dagelan hukum ini, sebenarnya yang benar ini memang tidak boleh ditahan itu. Roy dan Dr. Tifa itu tidak boleh ditahan, itu betul-betul kesembarangan seperti yang saya bilang kepada channel ini 2 hari lalu. Karena memang dari segi yuridis apapun itu tidak bisa itu ditahan. Ini kan sebenarnya kasus ini kalau murni persengketaan antara Jokowi dengan Roy dan kawan-kawan, itu kan kasusnya lebih cocok perdata ya. Orang merasa dirugikan, namanya dipencemaran, dia menggugat. Jadi ini kan dia melapor ke polisi, terus polisi kerja keras, polisi menggunakan daya, energi, dan kalau biaya mungkin biayai Jokowi ya, itu untuk mempersekusi warga negara. Jadi kalau sekarang dilepaskan, nah itu hanya untuk menyenangkan di hari ulang tahun. Itu sangat kentara. Sebenarnya di kalangan kami, paling nggak saya lah, saya sudah dapat info-info analisis seperti ini. Ini penangkapan ini hanya pura-pura saja. Saya nggak tahu, ini anggap saja info A2 lah ya. Saya itu sudah dapat info bahwa
sebelum penangkapan sehari 2 hari, Jokowi itu yang saya dengar ya dari sumber yang bisa dipercaya itu mengundang Kapolri Listio Sigit ke Solo, naik helikopter Oke. di kediamannya yang baru, terus juga mengundang Presiden Prabowo. Oke. Antara lain ingin mendiskusikan permintaan penahanan ini. Karena memang pihak Jokowi itu semakin gerah, khususnya setelah ada acara di Bandung itu, dialog kebangsaan, di mana Roy dengan kerasnya mengecam dan mempertanyakan, loh ini P21-nya sudah lebih dari 2 minggu, mana gitu kan, itu kan kayak nantangin. Nah, Jokowi yang saya dengar dia merasa disepelekan, nah, kemudian dia marah, yang mengundang Kapolri dan juga mengundang Presiden Prabowo, tapi Presiden Prabowo kan nggak hadir, yang saya dengar. Yang hadir adalah putranya, Didit. Ingat nggak? Didit menghadap Jokowi Solo 2-3 hari sebelum penahanan ini. Nah, yang saya dengar info A1-nya seperti itu. Jadi kemarahan Jokowi ini, dan dia ingin menunjukkan sisa-sisa kekuasaannya, memerintahkan kepolisian untuk menangkap, dan kemudian polisi jam 7 pagi hari Minggu itu menangkap. Tetapi waktu itu sih sudah mendapat info lah kita, kalau ini hanya semacam drama sinetron yang diakting, kemudian ada acting pura-pura dimasukkan ke rumah sakit untuk diperiksa. Jadi kan nggak sempat ditahan oleh kepolisian, ditahan di rumah sakit. Nah, sekuen-sekuen ini saya kira ini selain prank untuk Jokowi, ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan itu tidak abadi ya. Orang tidak bisa terus-menerus merasa dirinya punya kuasa. Kalau kuasanya kalau dia masih presiden, mungkin ini akan berlanjut penahanan terhadap Roy dan Tifa ini. Tapi ya dia kan bukan siapa-siapa lagi. Dia hanya punya masa lalu. Polisi sebagai bagian dari kekuatan yang masih loyal kepada dia. Tapi dengan adanya presiden baru, Prabowo ya, polisi juga akan, polisi, kejaksaan, TNI ya loyalnya ya ke presiden baru lah. Nah, ini yang tidak disadari oleh Jokowi. Itu satu ya. Tapi yang kedua yang lebih penting. Sebentar ya sebelum ke situ nih. Ini poin-poinnya penting nih. Jadi prank. Kalau bahasa saya kadonya diambil lagi. Kemudian hampir bertepatan dengan ultah. Kalau secara teknis itu bukan hampir bertepatan, tapi bertepatan. Karena ultahnya kan hari Ahad tuh, hari Minggu. Nah, tidak ada waktu lagi untuk menyiapkan itu sebagai kado. Ini ya saya mau mengatakan seperti ini. Di antara narasi-narasi yang paling konyol dari para termul itu, kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan tidak kunjung dilimpahkan kepada kejaksaan? Karena pernyataan P21-nya kan sudah dari tanggal 2 Juni itu ya, harusnya tanggal 19-an udah kelamaan itu. Terus kan beredar tuh kenapa tidak kunjung di P21 kan begitu, atau tidak kunjung ditangkap oleh kepolisian. Di antara narasi yang paling konyol itu mau dijadikan kado buat Jokowi. Itu narasi yang paling konyol karena itu paling barbar begitu ya. Orang kok dijadiin kado. Tapi ternyata itulah yang terjadi. Coba gimana kita ini? Mau heran tapi konoha kan. Cobalah. Minimalnya bagaimana ya kepolisian itu punya sense of apa ya, kalaupun tidak sense of justice begitu ya, perasaan keadilan. Kalaupun tidak begitu, apa ya, moralitas lah setidaknya begitu ya, punya rasa malu lah. Jadi itu yang paling. Jadi di prank kepolisian itu memang sudah jelas. Ini kemudian dikatakan hampir bertepatan dengan ultah, itu bukan hampir bertepatan, memang bertepatan, dan itu adalah skenario yang paling barbar, dan itulah yang terjadi. Makanya ini permasalahan besar sebetulnya. Ya, jadi kepolisian itu sudah tidak mengikuti KUHAP yang ada, karena kemarin kita dengar dari si Iman-Imanuddin nggak jelas juga KUHAP lama dan KUHAP baru. Kemudian juga tidak memiliki empati. Ya, ini sudah rusak. Makanya saya katakan, Listio Sigit bisa mengatakan ini sudah selesai. Iya, tapi dengan masyarakat belum selesai. Ya, ini bisa terjadi distrust yang besar kepada kepolisian, distrust yang besar kepada kepolisian bisa
menurunkan kepercayaan kepada pemerintahan, kepada incumbent. Distrust kepada pemerintahan bisa mengakibatkan turunnya elektabilitas, dan itulah yang paling tidak diinginkan oleh politisi. Makanya Pak Prabowo seharusnya langsung ganti Listio Sigit, benahi ini kepolisian. Karena kejaksaan saya lihat jauh lebih baik daripada kepolisian begitu ya. Ya sempurna mah enggak kan? Sempurna mah lagunya itu Andre and the Backbone. Sempurna. Garing. Oke. Aduh. Nah, kemudian tadi tidak seharusnya ditangkap. Emang begitu. Banyak ahli hukum juga mengatakan demikian. Nah, yang menarik ini nih, info analisa ya sebelum penangkapan nih. Wow, ini menarik. Jadi sebelum penangkapan ya, ada apa katanya? Ada mengundang sebentar. mengundang Listio Sigit. Ini saya hanya mengulang loh ya apa yang dikatakan oleh Pak Lukas nih. Kemudian mengundang Pak Prabowo yang datang Didit. Nah, dari dua isu ini yang bisa kita pastikan kan Didit yang memang datang tuh. Kemudian Didit datang buat apa? Anaknya Prabowo. Karena kita nggak tahu agendanya apa. Wong di wawancara juga nggak mau. Cuman apakah Listio Sigit betul datang ke Solo saat itu atau tidak? Ini harus diverifikasi. Karena jika ini betul dan ini dipastikan betul, maka ya agendanya pun kemungkinan besar betul juga. Apa ini merasa ditantang Jokowi ini? Merasa ditantang. Mau kemarin kan sampai kumpul di Bandung, yang mana saya pikir tadinya Tio bakal datang, tapi kan nggak datang pada akhirnya ya. Atau saya tidak tahu bahwa yang bersangkutan itu datang. Begitu. Ditangkap ya udahlah biar diam begitu ya si Raja Psycho tuh ditangkap dulu, padahal itu pun nggak ditangkap masuk ke mana namanya, ke rutan sebagaimana dikatakan tadi ya, ke rumah sakit. Jadi prank ya betul ini ya. Bagus. Tapi mau bagaimanapun kepolisian di sini sudah menggadaikan dirinya. Itu yang saya katakan belum selesai Pak. Ya. Ini kita lanjutkan dulu nih. Saya sendiri termasuk ya yang tetap ingin pengadilan, persidangan itu tetap berjalan. Baik. Ya. Jadi kan penangguhan penahanan terhadap Roy dan Tifa itu tidak menutup kasusnya. Kasus akan tetap di pengadilan. Tetapi yang saya dengar akan ada skenario seperti ini ya. Sebenarnya kan Jokowi itu tidak berani ada pengadilan lah. Karena pengadilan ini akan membuka semua kepalsuan nanti. Bahkan bukan hanya ijazah tapi banyak hal. Nah, termasuk juga soal pendidikan Sultan dia Gibran yang akan dibongkar juga nanti kan. Dan nanti sidang-sidang babak pertama itu adalah menghadirkan Jokowi sebagai saksi korban. Nah, di sidang-sidang awal itu, kalau persidangan jadi berjalan, Jokowi akan diinterogasi oleh pengacara Roy dan Tifa, kemudian juga oleh kejaksaan, oleh hakim, dan juga tentu di luar penilaian publik, opini publik. Betul. Nah, itu justru akan membuat situasi yang dihadapi Jokowi something that he never experience. Mendapat scrutiny itu, mendapat betul-betul dipelototi, semua masa lalunya akan dibongkar. Ya, semua inkonsistensinya terkait ijazah ini dan semua kemungkinan kepalsuannya. Nah, tapi gini, ini yang saya dengar kemungkinan ada skenario lain ya. Pengadilan akan digelar, tapi kemudian sebentar ya sebelum ke skenario lain nih. Ini menarik juga. Kalau Pak Lukas ingin persidangan tetap berjalan. Kalau masalah ingin-inginan ya, apakah saya ingin persidangan itu berjalan? Iya, kalau masalah ingin-inginan. Kenapa? Ya kan lumayan ya. Kita lihat Jokowi duduk di meja, di kursi begitu ya. Kemudian ditanya tuh sama pengacara-pengacara. Wow, bombardir sebagaimana dikatakan oleh Pak Lukas. Senang kita ngelihatnya itu. Dan kita tahu lah kapasitas komunikasinya Jokowi itu pasti bakal ada keceletot itu pasti, dan itu bisa menjadi pembuka minimalnya bagi pembicaraan di ruang publik sebagaimana dikatakan oleh Pak Lukas. Tapi ya, ini ada tapinya. Apa tapinya? Apakah persidangan ini seharusnya berjalan? Nah, ini kalau mengatakan seharusnya ya,
sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak sekali ahli hukum, seharusnya tidak. Seharusnya ini diberhentikan begitu. Kalau kita berbicara seharusnya. Tapi kalau kita berbicara inginnya, saya pribadi pun sama, pengen ini masuk ke pengadilan. Cuman coba lihat ya, Anda-Anda yang menginginkan atau kita-kita yang menginginkan ini sampai ke persidangan, ada nasib orang yang tergadaikan di situ. In jeopardy, ada di dalam persimpangan begitu. Pertaruhan, ada di dalam pertaruhan siapa? Di antaranya Mas Roy dan Dr. Tifa. Belum lagi yang lain. Ya, makanya kalau misalkan masalah ingin-inginnya, ingin, tapi harus ingat keinginan kita nih masuk ke persidangan itu mengakibatkan kemungkinan dua orang ini atau bahkan lebih dizolimi oleh pemerintah. Dalam hal ini proses persidangan itu ada kemungkinan ya, saya tidak mengatakan akan demikian, tapi ada kemungkinan. Dan itu bisa menghabiskan tahunan di penjara untuk orang yang bersangkutan. Nah, berdasarkan dari proses hukum yang terlalu bertele-tele ini, seharusnya ini berhenti di kejaksaan. Kemudian, kalau dikatakan tadi sebetulnya yang tidak mau ada pengadilan itu siapa? Jokowi. Saya juga berpikirnya demikian, seharusnya Jokowi tidak mau ini masuk ke pengadilan, seharusnya. Tapi ya entah bagaimana, coba lihat Jokowi itu dituduh pembunuh loh. Dia nggak ngapa-ngapain. Ya karena memang nggak mau masuk ke pengadilan dia tuh. Kemarin sama Pak Bonatua dikatakan ijazahnya bukan palsu, dikatakan tidak ada. Ngomong nggak dia? Enggak ngomong. Karena dia blunder memang dalam permasalahan ini. Kasihan ya. Cuma kalau permasalahan Gibran, nah nggak tahu nanti apakah Jokowi akan keceplosan atau tidak. Tapi biasanya kalau pertanyaan di luar substansi suka ada keberatan nanti ya. Nah kita juga tidak tahu ini, karena harus hati-hati Jokowi ini, karena yang bertanya nanti bukan pengacaranya tapi kejaksaan. Lah kalau kejaksaannya ini ternyata dikerjain sama Prabowo begitu ya, kejaksaannya itu udah korek-korek. Seru nanti persidangannya. Itu si Jokowi bisa dikorek-korek sama kejaksaan tuh. Ya, dikorek-korek tadi kelikitik ya, dikasih korek. Itu bisa terjadi, bakal menarik. Cuma harus diingat ada nasib anak bangsa yang dipertaruhkan di situ, yaitu Mas Roy dan Dr. Tifa. Makanya yang menginginkan ini masuk ke persidangan, supportlah beliau-beliau itu begitu ya. Bukan minimalnya dengan doa itu sudah paling bagus itu ya, doakan. Kemudian ya ini akan diintegrasi, tadi sudah selesai ya. Kalau misalkan Gibran itu nanti ditanya, dijadikan bahan pertanyaan baik oleh pengacara ataupun oleh kejaksaan, itu nanti gak bakal ada bisa keberatan, gak bakalan ada. Kenapa? Karena pengacara Jokowi tidak akan bisa mendampingi Jokowi di situ karena ini adalah pidana. Ya, nggak bakal bisa. Keberatan yang mulia nggak bisa. Saya ini mah masuk jebakan Jokowi ini udah jelas. Masuk jebakan, kasihan. Tidak akan bisa didampingi oleh pengacaranya. Kita terusin dulu nih. Sepertinya ke video Profesor Susi kita nggak bakalan sampai ya. Kejaksaan mendeponering. Nah, sebentar. Kemungkinan ini kemungkinan kedua. Lainnya. Oke. Pengadilan akan digelar, tapi kemudian pihak kejaksaan mendeponering. Mendeponering itu menghentikan kasus, diputuskan oleh kejaksaan. Karena dianggap kasus ini tidak sepadan dengan keributan atau kekisruhan menyangkut politik negara. Ketika di tengah negara sedang krisis ekonomi, nilai rupiah anjlok, saham turun, ada kasus MBG, KPMD, jadi pemerintahan Prabowo sedang mengalami begitu banyak problem. Nah, kasus ini justru akan menambah problem itu, gitu. Nah, bisa jadi begitu. Jadi either way, tapi kan kalaupun dideponering kasusnya, ya terus akan dikejar kan, tetap soal ijazah ini sampai pada titik di mana terbongkar. Betul, harus palsunya. Nah ini memang yang seperti pernah saya tulis, ini Jokowi akan duduk di kursi panas, apalagi kalau dia terus berambisi ingin berpolitik seperti dia ingin keliling Indonesia itu. Nah jadi ya menurut saya satu hal yang harus dilakukan Jokowi adalah dia bertobat aja loh. Nggak perlu dia menjalani mendadak ustad mental yang akan sedemikian berat bagi dia, apalagi dia kan baru sembuh kan dari penyakitnya, penyakit psikosomatis
Oke. Penyakit yang diakibatkan oleh pikiran yang kalut, stres, depresi. Nah, dia kembali ke janjinya dulu. Setelah selesai, dia pulang kampung dan diam saja, jangan berpolitik, ya. Tapi itu Harusnya. kayaknya sudah a little bit too late, gitu. Udah terlambat lah ya. Kecuali juga dia merelakan bahwa pengganti tahta yang akan meneruskan dia itu Gibran juga direlakan untuk dimaksulkan, gitu. Nah, terserah, kita lihat aja, mungkin dia nggak akan melakukan itu. Tapi ya ini bulan-bulan ke depan ini akan sangat menarik episode politik di Indonesia, di mana mantan presiden berambisi membangun dinasti, dan tapi sudah mulai ketahuan dia Malah menggunakan kecemplung. basis administratif yang dipertanyakan, ijazahnya diduga palsu. Acak-acakan. Dan ini akan menjadi alat untuk kalau dia alat untuk mempersoalkan dia. Kalau dia semakin maju, dia akan semakin terpukul. Ini akan hukum gerak Newton akan menimpa dia. Semakin dia merangsek maju, semakin perlawanan akan lebih keras menimpa dia. Saya penasaran dengan statement sebelumnya Pak Lukas tentang the end of Jokowi's era are numbered. Apakah poin-poin Prabowo tidak mau hadir di undangan itu, terus juga Listio padahal sudah press conference, nggak lama kemudian Gibran press conference, Jokowi press conference di depan rumah. Apakah ini adalah bagian hitungan Pak Lukas yang memprediksi bahwa sedang dihitung kejatuhan Jokowi itu sedekat lagi itu? Mungkin Pak Lukas ada sebut bulan atau tahun mungkin Pak Lukas? Waduh, ya, saya rasa itu beda dengan mitos yang sering dikaitkan dengan Jokowi bahwa dia itu pemain politik yang strategis gitu, tenang tapi menghanyutkan. Sekarang Jokowi ini terlibat dalam permainan yang dia tidak sadari, dia tidak bisa lagi kendalikan. Ketika dia dulu presiden kan dia bisa mengendalikan semuanya. Ya, presiden, orang gila seperti Donald Trump aja kan bisa menguasai Amerika kan, apalagi di Indonesia yang sistem dan strukturnya masih lemah, demokrasinya masih lemah ini. Nah, intinya adalah yang tidak disadari oleh Jokowi juga permainan menggunakan putranya ini ya. Ketika Prabowo sedang dikecam oleh rakyat karena MBG, karena koperasi Desa Merah Putih dan Antara, ekonomi sedang hancur, rupiah, Gibran membuat manuver-manuver permainan politik sendiri kan. Dia tiba-tiba muncul di media sosial, ngelus-ngelus kucing, sambil memberi tausiah soal artificial intelligence, sesuatu yang dia tidak pahami. Baik, ini menarik sekali ya. Silahkan lihat langsung. Waktu saya sudah habis ini di sini. Ada yang mau di-highlight dulu sedikit saja dalam permasalahan ini nih. Jokowi udah gak bakal bisa mundur ya, karena ini permasalahan pidana begitu. Ini memang Jokowi itu dalam hal ini kecemplung dia ya. Nih, bisa mundur gak bakalan bisa udah. Ini kalau dikerjain sama kejaksaan, rasain loh ya. udah gak masuk ke kandang singa Jokowi itu sekarang. Udah gak bisa dilindungi oleh siapapun. Ayo, polisi udah gak bisa masuk, pengacara gak bisa masuk. Tinggal di situ Roy Suryo, kejaksaan, Jokowi, head to head ya. Kemudian ini kata-katanya betul tadi, permainan yang dia sendiri tidak bisa mengontrol. Ya, ini nih, ini betul sekali nih. Kemudian ijazah tetap berjalan ya demikian adanya. Nah, ya bagus sekali. Aduh, Pak Lukas, kita kasih aplaus ya. Oke, mudah-mudahan semakin terang benderang saja dan kita semakin berbahagia setelah beberapa bulan yang lalu terus-menerus ditekan psikologisnya dengan membawa-bawa aparat penegak hukum. Udah nggak bisa sekarang ya, udah nggak ada. Ya, baik, demikian ya, mudah-mudahan termul habis dari muka bumi ini. Semoga Anda yang bukan termul ada di dalam kelancaran. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.